Selanjutnya yaitu metode numerik interpolasi. Adapun deskripsi masalahnya, di mana interpolasi adalah proses pencarian dan perhitungan nilai suatu fungsi yang grafiknya melewati sekumpulan titik yang diberikan. Titik-titik tersebut mungkin merupakan hasil eksperimen dalam sebuah percobaan, atau diperoleh dari sebuah fungsi yang diketahui, di mana interpolasi digunakan untuk menyelesaikan berbagai masalah dalam bidang teori hampiran yang lebih umum. Tujuan utama mendapatkan polinomial hampiran adalah untuk menggantikan suatu fungsi yang rumit dengan fungsi yang lebih sederhana. Bentuknya mudah dimanipulasi. Hampiran fungsi yang bisa digunakan adalah fungsi polinomial atau suku banyak. Secara lebih khusus, konsep interpolasi digunakan dalam beberapa pemecahan masalah, diantaranya membuat kurva mulus pada datasheet diskret. Kedua, menurunkan atau mengintegralkan data dalam tabel. Ketiga, membaca informasi antar baris dan tabel. Kelima, mengevaluasi fungsi secara cepat dan mudah. Dan yang terakhir, merepresentasikan fungsi yang kompleks dalam bentuk yang lebih sederhana. Adapun gambar masalahnya yaitu X jika X1, maka Y sama dengan Fx-nya yaitu Y1, Xi sama dengan Y, X2 sama dengan Y2, X3 sama dengan Y3. Adapun konsep metode dalam interpolasi, yang dimana interpolasi itu terbagi menjadi interpolasi Lagrange, interpolasi polinomial Newton, interpolasi kuadratik, interpolasi linear, dan interpolasi spline, yang dimana interpolasi spline ini terbagi menjadi dua, yaitu spline kuadrat dan spline linear. Selanjutnya, pada interpolasi linear, kita menentukan titik-titik dua buah dengan menggunakan garis lurus. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan persamaan garis lurus yang melalui dua titik, yaitu P1X1, Y1, dan P2X2, Y2. Adapun rumus menyelesaikan persamaan garis lurus antara dua buah titik, yaitu Y1 dikurang Y dikurang Y1 per Y2 dikurang Y2 sama dengan X dikurang X1 per X2 dikurang X1. Selanjutnya, kita memanipulasi aljabar sehingga diperoleh hasil seperti di samping. Y sama dengan Y dikurang Y1 sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1 dikali X dikurang X1. Kemudian Y1-nya juga kita pindah ruaskan sehingga didapatkan bentuk akhirnya seperti di samping. Y sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1 dikali X dikurang X1 ditambah Y1. Selanjutnya, di mana X dan Y ini merupakan titik-titik yang kita hendaki polanya sesuai dengan data yang kita peroleh sebelumnya, yaitu X1 dan X2. Secara numerik, jika digambarkan akan diperoleh gambar seperti di bawah ini. Dan dapat disimpulkan rumus interpolasi linear adalah Y sama dengan Yn tambah 1 dikurang Yn per Xn ditambah 1 kurang Xn dikali X dikurang Xn tambah Yn. Adapun algoritmanya, step pertama itu kita masukkan dua titik data, yang dimana P1 sama dengan X1, Y1, P2 sama dengan X2, Y2, dan step kedua kita masukkan nilai X dari titik yang akan dicari dengan X lebih besar dari X1, lebih kecil dari
X2. Step ketiga, kita hitung nilai Y-nya. Y sama dengan YN tambah 1 dikurang YN per XN tambah 1 dikurang XN dikali X dikurang XN tambah YN. Dan step keempat, tampilkan nilai titik baru yang akan dicari. Y sama dengan X, Y. Untuk contoh soalnya, pertama, sebuah bola dilemparkan ke atas dari sebuah tempat yang datar. Diperoleh data tinggi bola H setelah T detik sebagai berikut. Waktunya itu 2 detik, maka tinggi bolanya yaitu 40. Waktunya 3 detik, maka tingginya 45. Dan seterusnya, berapa yang ditanyakan adalah berapa tinggi bola saat T sama dengan 3,5. Solusinya yang pertama, kita lihat pada waktu yang ditanyakan itu T sama dengan 3,5, di mana bisa kita lihat pada datanya di mana T sama dengan 3,5 itu bisa terletak di antara 2 dan 4. 2 dan 5, 3 dan 4, atau 3 dan 5. Jadi, itulah interpolasi linear. Kita hanya membutuhkan 2 titik saja. Untuk yang pertama, kita ambil di antara titik 3 dan 4. Jadi, X1, Y1-nya yaitu 3,45, X2-nya, Y2-nya yaitu 4,40. Kita perhatikan tabel rumus interpolasi linearnya. Jadi, kita masukkan nilainya, di mana Y sama dengan YN tambah 1 itu 40, kurang YN-nya 45 per XN tambah 1 yaitu 4, XN-nya itu 3, X-nya 3,5, dan XN-nya 3 ditambah 45. Maka diperoleh hasil seperti di samping, yaitu min 5/1 dikali 0,5 tambah 45. Jadi tinggi bola saat T sama dengan 3,5 adalah 42,5 meter. Selanjutnya kita uji antara 3 dan 5. Jika X1-nya dan Y1-nya sama dengan 3,45, X2-nya, Y2 sama dengan 5,25. Kita masukkan nilai ke dalam rumus, maka Y sama dengan 25/45 per 5 dikurang 3 dikali 3,5 dikurang 3 tambah 45. Maka diperoleh hasil seperti di samping, yaitu min 20/2 dikali 0,5 tambah 45. Jadi tinggi bola saat T sama dengan 3,5 adalah 40 meter. Dalam metode numerik, semua hasil yang kita peroleh adalah hasil pendekatan. Oleh karena itu, kita akan punya galak. Kita lihat menggunakan 3,45 dan 4,40. Tinggi bola saat T sama dengan 3,5 adalah 42,5 meter. Jika kita menggunakan 3,45 dan 5,25, maka tinggi bola saat T sama dengan 3,5 adalah 40 meter. Fungsi nyata adalah H dikali T sama dengan 30T dikurang 5T pangkat 2 meter. Sehingga H 3,45 sama dengan 43,7 meter. Adapun galaknya, epsilon 1 sama dengan mutlak 42,5 dikurang 43,75 sama dengan 1,25. Epsilon 2-nya sama dengan mutlak 40 dikurang 43,75 sama dengan 3,75. Semakin besar titik yang diambil, maka peluang terjadi kesalahan semakin besar. Interpolasi linear melalui pendekatan garis lurus dapat disederhanakan menjadi P1X sama dengan A0 tambah A1, X0 dikurang X0 dengan A0 sama dengan Y0 sama dengan X0, di mana A1 sama dengan Y1 dikurang Y0 per X1 dikurang X0 sama dengan Fx1 kurang F. Selanjutnya yaitu bentuk umum interpolasi polinomial. Polinom orde 1 yaitu
P1 X sama dengan A0 ditambah A1 dikurang X dikali X dikurang X0. Polinom orde 2 yaitu P2X sama dengan P1X ditambah A2 dikali X dikurang X0 dikali X dikurang X1. P2X sama dengan A0 ditambah A1 X dikurang X0 ditambah A0 dikali X dikurang X0 dikali X dikurang X1. Polinom orde ketiganya yaitu sama dengan P3X sama dengan P2X tambah A3 dikali X dikurang X0 dikali X dikurang X1 dikali X dikurang X2. P3X sama dengan A0 ditambah A1 dikali X dikurang X0 tambah A2 X dikurang X0 X dikurang X1 tambah A3 X dikurang X0 X dikurang X1 dikali X dikurang X2 sampai dengan polinom orde N yaitu Pn X dikali sama dengan A0X ditambah A1 dikali X dikurang X0 tambah dan seterusnya sampai dengan An X dikurang X0 dikali X dikurang X1 dan seterusnya sampai dengan X dikurang Xn dikurang 1 yang dimana A0 nya sama dengan Fx0, A1 nya sama dengan Fx1 dikurang Fx0 per X1 dikurang X0 sama dengan F mutlak Xi dikali X0 dan seterusnya sampai dengan An sama dengan Fxn, Xn dikurang 1 dan seterusnya sampai dengan X1 dikurang F dikali Xn dikurang 1, Xn dikurang 2 dan seterusnya sampai X0 per Xn dikurang X0 sama dengan Fxn di koma Xn dikurang 1 dan seterusnya sampai dengan X2, X1, X0. Nilai konstanta A0, A1, A2 sampai dengan An merupakan nilai selisih terbagi atau divided difference. Metode ini digunakan karena banyak kasus yang kurang memuaskan. Jika menggunakan interpolasi linear, dalam metode interpolasi kuadrat, kita membutuhkan minimal 3 titik yang kita hubungkan dengan kurva mulus. Dengan menggunakan pendekatan fungsi kuadrat, apabila ada 3 titik data, maka untuk memprediksi nilai suatu titik data digunakanlah polinomial orde 2 yang berbentuk P2X sama dengan A0 ditambah A1 dikali X dikurang X0 tambah A2 dikurang X0 dikali X dikurang X1 dengan A0 nya sama dengan Fx0, A1 nya Fxi dikurang Fx0 per Xi dikurang X0, A2 nya F dikali mutlak X2, X1, X0 sama dengan interpolasi linear. Interpolasi kuadratik juga bisa diselesaikan melalui pendekatan divided difference atau selisih terbagi, di mana P2X sama dengan P1X ditambah A2 dikali X dikurang X0 dikali X dikurang X1 karena P1X sama dengan A0 ditambah A1 dikali X dikurang X0. Maka P2X sama dengan A0 tambah A1 dikali X dikurang X0 tambah A2 dikali X tambah X0 tambah dikali X dikurang X1 dengan A0 sama dengan Y0 dan sama dengan Fx0. A1 nya Y1 dikurang Y0 per X1 dikurang X0 sama dengan X1 dikurang Fx0 per X1 dikurang X0 dan seterusnya sampai dengan A2 nya. Adapun algoritmanya, step pertama masukkan titik P3 titik data input P1, P2, dan P3.
Step keduanya, masukkan nilai X dari titik yang akan dicari dengan X lebih besar X1 lebih kecil X2, atau X lebih besar dari X2 lebih kecil dari X3. Step ketiga, tentukan A0, A1, A2. A0 sama dengan fx0, A1 sama dengan fxi dikurang fx0 per xi dikurang x0 sama dengan fxi, x0. A2-nya yaitu fx2 dikurang fx1 per x2 dikurang x1 kurang fx1 dikurang fx0 per x1 kurang x0 per x2 dikurang x0. Step keempat, kita hitung nilai y P2X sama dengan A0 tambah A1 X dikurang X0 tambah A2 dikali X dikurang X0 dikali X dikurang X0. Step kelima, tampilkan nilai titik baru yang dicari Q dikali X, Y. Selanjutnya kita langsung saja masuk ke contoh soal, yang dimana diberikan nilai log 2 sama dengan 0,3010, log 3-nya 0,4771, dan log 4 sama dengan 0,6021. Kita tentukan nilai log 3,5 melalui interpolasi kuadrat. Solusinya yaitu A0 sama dengan Y0 sama dengan Fx0 sama dengan F2 sama dengan 0,3010. A1 sama dengan Y1 sama dengan Y0 per X1 dikurang X0 sama dengan Fx1 dikurang Fx0 per A1 X1 dikurang X0 F3 dikurang F2 per 3 dikurang 2 sama dengan 0,4771 kurang 0,3010 per 1. A2-nya yaitu 0,6021 dikurang 0,4771 per 4 dikurang 3 dikurang 0,4771 dikurang 0,3010 per 3 dikurang 2 per 4 dikurang 2 sama dengan min 0,0511 per 2. Hasilnya yaitu min 0,0256, sehingga P2X-nya sama dengan P2X-nya yaitu P2 3,5 sama dengan 0,310 ditambah 0,1761 dikali 3,5 kurang 2 dikurang 0,0256 dikali 3,5 dikurang 2 dikali 3,5 dikurang 3, sehingga P2-nya yaitu 0,5459. Jadi nilai log 3,5 yaitu 0,5459. Selanjutnya kita masuk ke interpolasi polinomial Newton. Interpolasi Newton atau dikenal dengan interpolasi polinomial Newton muncul untuk membuat prediksi nilai fungsi. Jika diberikan banyak data dari sebanyak n, data dapat dibuat polinomial berderajat n dikurang 1, sehingga Pnx sama dengan A0x tambah A1 dikali x dikurang x0 dan seterusnya sampai dengan x dikurang xn dikurang 1. Bentuk ini merupakan lanjutan dari interpolasi linier 2 titik dan interpolasi kuadratik yaitu 3 titik dengan menggunakan pendekatan divided difference atau selisih terbagi. P1X sama dengan A0 tambah A1 dikali X dikurang X0, P2-nya yaitu kita masukkan nilai P1, maka A0 tambah A1, X dikurang X0 tambah A2, X dikurang X0, X dikurang X1. P3X-nya kita masukkan nilai P2, X, maka A0 tambah A1, X dikurang X0 dan seterusnya.
Cara sederhana kita buat dalam bentuk tabel, maka dapat dilihat dalam bentuk tabel, yaitu jika X 0 maka Y0 kali A0 maka A1-nya sama dengan Y1 per Y0 per X1 dikurang sama dengan P, dan seterusnya sampai dengan X3 Y3. Step pertama kita masukkan nilai N titik data, yaitu P0 sama dengan 0,1, X0 Y0, P1 sama dengan X1, Y1 dan seterusnya sampai dengan Pn sama dengan Xn, Yn. Step kedua, masukkan nilai X dari titik yang akan dicari dengan X lebih besar dari X1, lebih kecil dari X2, atau X lebih besar dari X2, lebih kecil dari X3, dan seterusnya, atau X lebih besar dari Xn dikurang 1, lebih kecil dari Xn. Step ketiga, kita tentukan A0, A1, dan A2-nya. Selanjutnya, step keempat, kita hitung nilainya atau polinom Ordn, maka Pnx sama dengan A0x ditambah A1, X dikurang X0, dan seterusnya sampai dengan X dikurang Xn kurang 1. Step kelima, tampilkan nilai titik baru yang dicari, yaitu Q kali X, Y. Untuk contoh soalnya, 3 titik data X0 sama dengan 1, X1 sama dengan 4, dan X2 sama dengan 6 digunakan untuk mengestimasi len 2 dengan parabola. Sekarang dengan menambahkan titik keempat, yaitu X3 sama dengan 5, yang dimana Y sama dengan 1,6094379. Kita hitung len 2 dengan interpolasi polinomial orde 3. A1-nya yaitu 0,462069,813, X2, X1-nya yaitu 2,20273255, X3, X2-nya yaitu 0,182321160, A2-nya yaitu 0,0518731116, A3-nya yaitu 0,0078655415. Adapun penyelesaiannya menggunakan Excel, yaitu jika iterasi 0, maka X-nya sama dengan 1, Y-nya sama dengan 0. Untuk yang pertama 0,46206913 dan seterusnya. Kemudian masukkan rumus untuk mencari X sama dengan 2 sehingga menghasilkan 0,628769. Yang keempat yaitu interpolasi Lagrange. Interpolasi polinomial Lagrange digunakan untuk mencari titik-titik dari N2 titik P1, P1 X1, Y1, P2 X2, Y2, dan seterusnya sampai dengan Pn, Xn, Yn dengan menggunakan pendekatan fungsi polinomial yang disusun dalam kombinasi deret dan didefinisikan dengan Pnx sama dengan sigma i sama dengan 0 sampai n dikali fxi dikali sigma i sama dengan 0, y tidak sama dengan 1 sampai n, maka x dikurang x1 per xi dikurang xj dengan i sama dengan 0,1, 2 dan seterusnya sampai n. Interpolasi ini merupakan bentuk paling mudah dipahami, namun kurang disukai karena jumlah komputasi yang dibutuhkan untuk satu kali interpolasi sangat besar. Adapun algoritmanya yaitu step pertama, masukkan N titik data yang diberikan, P1 sama dengan X1, Y1 dan seterusnya sampai dengan Pn.
Step kedua, masukkan nilai X dari titik yang akan dicari dengan X lebih besar dari X1, lebih kecil dari X2, atau X lebih besar dari X2, lebih kecil dari X3, atau X lebih besar dari Xn dikurang 1, lebih kecil dari Xn. Step ketiga, kita hitung nilai Y-nya, di mana Y sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N, Y1 Pj tidak sama dengan 1, X dikurang Xj per Xi dikurang Xj. Step keempat, tampilan nilai titik baru yang dicari X0, Q, X, Y. Contohnya yaitu tentukan nilai len 2 berdasarkan nilai len 1 sama dengan 0, len 4 sama dengan 1,3862944, len 6 sama dengan 1,7917595 dengan menggunakan interpolasi Lagrange orde 2. Maka kita perhatikan rumusnya, jadi kita masukkan P2X-nya yaitu X dikurang 4 dikali X dikurang 6 per 1 dikurang 4 dikali 1 kurang 6 dikali 0 ditambah X kurang 1 dikali X dikurang 6 per 4 dikurang 1 4 dikurang 6 dikali 1,3862944 ditambah X dikurang 1 dikali X dikurang 4 per 6 dikurang 1 dikali 1,7917595 sehingga hasilnya yaitu P2 dikali 2 sama dengan 0 ditambah 0,9241966 dikurang 0,38535119 P2 sama dengan 0,56584436. Selanjutnya yaitu interpolasi spline. Suatu fungsi spline adalah suatu fungsi yang terdiri atas beberapa potong fungsi polinomial yang dirangkaikan bersama dengan beberapa syarat pemulusan. Interpolasi spline yaitu interpolasi setiap potongan, di mana jumlah titik data n ditambah 1 yaitu maka interpolasi polinomial tingkat n. Polinomial bertingkat besar n mengalami kesulitan apabila tidak titik-titik data menunjukkan adanya perubahan tiba-tiba di suatu titik tertentu atau perubahan gradien secara tiba-tiba. Dalam situasi tersebut, polinomial bertingkat kecil n dengan lebih dapat untuk mewakili pola data. Perhatikan gambar di bawah. Adapun algoritmanya yaitu data urutnya berupa x0, x1, x2 dan seterusnya sampai xn. Kita misalkan diketahui n tambah 1 buah pasang titik data untuk m sama dengan x1, y1, m2 sama dengan x2, y2 dan seterusnya. Sambungkan di antara dua titik dengan garis dicari nilai x dan dua buah titik jika x lebih besar sama x1, lebih kecil sama x2 dan seterusnya. Menghitung persamaan spline linear dengan rumus berikut. Fx sama dengan fx1 ditambah x2 dikurang fx1 per x2 dikurang x1 dikali x dikurang x1. X lebih besar sama x1, lebih kecil sama x2. Adapun contohnya yaitu dari tabel berisi 5 himpunan data algoritma natural. Cari nilai interpolasi saat X sama dengan 1,11, 1,22, 1,33, 1,44, 1,9. Perhatikan tabelnya. Jadi penyelesaiannya yaitu fx-nya di mana x lebih besar sama x0, lebih kecil dari x1.
Untuk fx satunya yaitu x lebih besar sama 1,1 lebih kecil sama dengan 1,2. Untuk f2 nya yaitu x lebih besar sama dengan 1,2 lebih kecil sama dengan 1,3. f3x nya yaitu x lebih besar sama dengan 1,3 lebih kecil sama dengan 1,4. Yang f4x nya yaitu x lebih besar sama dengan 1,4 lebih kecil sama dengan 1,5. Spline kuadratik adalah spline berderajat 2. Spline kuadratik diperoleh dengan menurunkan sebuah polinom order kedua untuk setiap interval di antara titik-titik data untuk mendapatkan kurva yang memiliki diferensial atau laju perubahan ke m kontinu di titik data, maka diperlukan kurva subspline yang bertingkat paling kecil n tambah 1. Adapun rumusnya yaitu polinomial tingkat 2 fx sama dengan a1 x pangkat 2 ditambah b1 x tambah ci. Untuk n tambah 1 titik data i sama dengan 0,2, 3 dan seterusnya, terdapat n interval sehingga terdapat 3n koefisien yang harus dicari yaitu ai, bi, ci. Maka fx sama dengan a1 x2 ditambah b1x tambah c1. Jika pada interpolasi spline linear yang menghubungkannya adalah suatu garis lurus, maka pada interpolasi spline kuadratik penghubungnya adalah sebuah persamaan kuadrat. Maka persamaan spline kuadratik sebagai berikut. Fx sama dengan a1x pangkat 2 ditambah b1x ditambah x lebih besar sama dengan c1 x0 lebih kecil sama dengan x1 dan seterusnya. Adapun algoritmanya yaitu untuk mencari nilai x dari data yang ada, maka sebelumnya perlu dicari nilai ai, bi, ci dengan i sama dengan 1,2 dan seterusnya sampai n. Setiap spline memiliki dua poin yang saling terhubung, sehingga terdapat dua persamaan seperti berikut, yang dimana persamaan pertama yaitu fx sampai dengan fx2, persamaan kedua yaitu fx ditambah 1 dan seterusnya. Maka terdapat persamaan kuadrat sebanyak 2n. Selanjutnya, untuk mencari titik x, setiap persamaan kuadrat perlu diturunkan. Turunan dari dua spline pertama bersifat kontinu. Nah, bersifat kontinu dan kedua spline terhubung pada satu titik yang sama yaitu x sama dengan x1, maka 2a1xi tambah 1 tambah b1 sama dengan 2a2x2 tambah b2, yaitu persamaan ketiganya. Kondisi terakhir yang dapat dibentuk bebas sebagai turunan kedua spline di antara dua titik pertama menjadi 0. 2a1x tambah b1 sama dengan 0, di mana a1 sama dengan 0, yaitu persamaan keempat. Sehingga bisa disimpulkan terdapat persamaan sebanyak 3n dan ada sejumlah 3n nilai konstanta yang perlu kita ketahui. A1, BAI, BI, dan CI. Jika ketiga konstanta tersebut sudah diketahui, maka nilai X selanjutnya akan jauh lebih mudah untuk dicari. Contoh soalnya yaitu dari tabel berisi 5 himpunan data algoritma natural, kita cari nilai interpolasi saat X sama dengan 1,11, 1,22, 1,33, 1,44, dan 1,9. Penyelesaiannya yaitu persamaan 1, kita masukkan
nilai-nilainya ke dalam rumus, maka akan menghasilkan fx satunya yaitu 0,0953, fx 2-nya yaitu 0,1823, fx 3-nya yaitu 0,2624, fx 4-nya yaitu 0,3365. Untuk persamaan keduanya langsung saja kita masukkan juga nilai-nilai interpolasinya ke dalam rumus, maka fx satunya yaitu 0,1823, fx 2-nya yaitu 0,2624, fx 3-nya yaitu 0,3365, fx 4-nya yaitu 0,4055. Persamaan ketiganya 2AI XI tambah 1 tambah BI sama dengan 2AI tambah XI, maka akan menghasilkan yang dimana A2 satunya yaitu 1,2 tambah B1 sama dengan 2A2 dikali 1,2 tambah B2, sehingga akan menghasilkan 2,8A3 tambah 4 ditambah B3 sama dengan 2,84 ditambah B4. Untuk persamaan keempatnya menghasilkan A1 sama dengan 0 dengan menggunakan persubstitusian, maka akan didapatkan A1-nya jika A1 sama dengan 0, B1 sama dengan 0,87, C1 sama dengan 0,867, maka kita masukkan saja ke dalam rumus, sehingga fx satunya yaitu x lebih besar sama dengan 1,1, lebih kecil sama dengan 1,2, fx 2-nya yaitu x lebih besar sama dengan 1,2, lebih kecil sama dengan 1,3, fx 3-nya yaitu x lebih besar sama dengan 1,3, lebih kecil sama dengan 1,4, fx 4-nya yaitu x lebih besar sama dengan 1,4, lebih kecil sama dengan 1,5. Dan seterusnya sehingga menghasilkan nilai dengan x sama dengan 1,44, maka fx 4x sama dengan 0,355, x sama dengan 1,49, maka f4x sama dengan 0,3991.